Kenapa Tuhan ente dilahirkan? Karena Tuhan saya ingin memberikan teladan bagaimana seorang manusia seharusnya hidup dan ingin menyelamatkan manusia. Jadi Tuhanmu tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tetapi bisa mengazab. Dan manusia dilarang untuk menciptakan sesuatu, karena kalau manusia menciptakan sesuatu, maka manusia sama dengan Tuhan. Iya, Allah adalah tempat untuk bergantung. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minal dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan meluruskan salah satu kesalahpahaman di channel ya umat Kristen sahabat, di channel Oten sahabat. Mereka menafsirkan konsep ketuhanan umat Islam sekehendak jidatnya sahabat. Dan ini wajib kita luruskan karena konsep ketuhanan dalam Islam itu beda dari yang mereka paparkan. Ini sangat-sangat perlu untuk kita luruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat luas sahabat. Baik, sebelum kita komentari lebih jauh sahabat, alangkah baiknya kita menonton dulu cuplikan videonya, kemudian kita akan meluruskan pendapat-pendapat yang sangat-sangat keliru dari konten tersebut. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, ini dia cuplikan videonya. Tanpa ragu, kenapa Tuhan ente dilahirkan? Karena Tuhan saya ingin memberikan teladan bagaimana seorang manusia seharusnya hidup dan ingin menyelamatkan manusia. Aha, Tuhan itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan tanpa ragu. Dul, semua yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan itu adalah benda mati. Contohnya batu. Batu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kalau Tuhanmu tidak bisa melahirkan dan tidak bisa dilahirkan, berarti Tuhanmu adalah benda mati. Yesus dan ibunya masih makan, jadi mereka bukan Tuhan. Semua orang yang sudah meninggal sudah tidak makan, Dul. Nanti kalau kamu sudah meninggal juga kamu sudah tidak makan. Karena semua yang tidak bisa makan adalah benda mati. Kalau Tuhanmu tidak bisa makan, berarti Tuhanmu adalah benda mati. Pokoknya Tuhan itu tidak seperti makhluk. Oh gitu. Kalau makhluk bisa makan, berarti Tuhanmu tidak bisa makan. Iya. Kalau makhluk bisa melihat, berarti Tuhanmu buta, tidak bisa melihat. Iya. Kalau makhluk bisa berbicara dan mendengar, berarti Tuhanmu bisu dan tuli. Iya. Pokoknya Tuhan itu tidak seperti makhluk. Kalau seperti makhluk, berarti bukan Tuhan. Ya, kalau begitu Tuhan kita berbeda, Dul. Tuhan kamu tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, dan tidak bisa makan. Tetapi Tuhan saya memang bisa berbicara, bisa melihat, dan bisa makan. Kalau berbicara, melihat, dan makan aja Tuhan kamu tidak bisa, Tuhan kamu bisa apa? Tuhan aneh bisa menciptakan segalanya. Duh, berbicara dan mendengar aja gak bisa, mana bisa menciptakan? Lagian, makhluk juga bisa menciptakan.
Tuh, sekarang manusia sudah menciptakan dunia maya. Manusia-manusia laknat. Mereka menyamakan diri dengan Tuhan. Manusia tidak boleh menciptakan. Lihat sebentar lagi. Mereka akan diazab Allah. Oh, jadi Tuhanmu tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tetapi bisa mengazab. Dan manusia dilarang untuk menciptakan sesuatu, karena kalau manusia menciptakan sesuatu, maka manusia sama dengan Tuhan. Iya, Allah adalah tempat untuk bergantung. Wah, kasihan sekali ya Tuhan kamu itu. Nah, kapan ente akan bersyahadat tanpa ragu? Maaf Dul, Tuhan kamu itu bukan Tuhan saya. Tuhan itu cuma satu. Tuhan aneh adalah Tuhan ente. Enggak, Dul. Emak saya cuma satu. Emak kamu juga cuma satu. Tetapi bukan berarti emak saya adalah emak kamu. Hah, berarti ente percaya banyak Tuhan ya tanpa ragu. Tuhan memang ada banyak, Dul. Tetapi hanya ada satu Tuhan yang saya dengar dan saya puja. Konsep ketuhanan ente tidak jelas tanpa ragu. Nah, itu dia masalahnya, Dul. Tuhan saya adalah realita. Sedangkan Tuhan kamu itu hanya konsep. Artinya, Tuhan kamu itu hanya hasil imajinasi yang kamu ciptakan. Tanpa ragu, ente tanpa otak. Ente tidak paham. Lihat nanti kalau sudah meninggal, ente akan tahu siapa yang benar. Kenapa mesti tunggu meninggal, Dul? Kamu nggak punya bukti bahwa Tuhan kamu itu ada ya? Sudah, aneh sudah tidak mau ngomong dengan ente lagi. Wassalam. Para penonton yang berbahagia, barusan sudah kita saksikan bersama bagaimana aneh membungkam kebohongan tanpa ragu. Tanpa ragu memang tanpa otak, dia tidak mengerti konsep ketuhanan aneh. Para penonton, ingat konsep ketuhanan aneh. Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, tempat bergantung semua makhluk. Kalau makhluk bisa melahirkan, dilahirkan, dan makan, maka Allah tidak boleh melahirkan, tidak boleh dilahirkan, dan tidak boleh makan. Kalau makhluk bisa melihat, mendengar, dan berbicara, maka Allah tidak boleh melihat, tidak boleh mendengar, dan tidak boleh berbicara. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah bisa mencipta, maka ente tidak boleh mencipta. Pokoknya Allah tidak boleh sama dengan makhluk. Paham kan? Wassalam. Baik sahabat, ya kita sudah mendengarkan ya hasil musyawarah, hasil komunikasi antara kedua belah pihak agama. Ini bisa kita katakan sahabat antara umat muslim dengan oten sahabat. Baik, saya mencatat beberapa poin. Ini hanyalah permainan logika yang sangat konyol menurut saya pikir sahabat. Karena ditafsirkan tidak sesuai dengan penafsiran para ulama sahabat. Baik, poin yang pertama yang saya catat yaitu Tuhan teladan. Di sini ada aneh nggak sahabat? Bagaimana mungkin manusia bisa meneladani Tuhan? Ini kan agak konyol sahabat. Contoh misalkan, di salah satu sekolah, kan ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Yang terpilih untuk memimpin kelas tersebut dari golongan guru atau dari golongan murid. Tentunya ya kita paham semua, yang terpilih sebagai ketua kelas pastinya dari murid kelas tersebut, dari siswa kelas tersebut. Tidak mungkin yang menjadi ketua kelas gurunya sahabat. Demikian juga dengan logika dunia ini. Di dunia ini yang menjadi pemimpin atau para nabi dan rasul istilah kita dalam Islam itu tentunya orang yang terbaik di dunia ini yang memang Allah jaga, karena para nabi dan rasul itu Allah langsung yang menjaga, bukan dari golongan malaikat, bukan dari golongan jin, apalagi dari golongan Tuhan. Ngerti ya? Nangkap ya logika? Ini logika yang sangat sederhana.
Jadi akan lebih efektif ketika golongan tertentu itu dipimpin oleh mereka sendiri dari golongan tersebut. Contoh lain yang sangat sederhana, di Indonesia, presidennya tentu orang Indonesia. Kan tidak mungkin kita memilih orang di luar Indonesia yang bahasanya tidak kita pahami, yang kulturnya berbeda, cara pandangnya juga berbeda. Nah, inilah logika yang sangat simpel saya jabarkan kepada para sahabat. Pada saat Tuhan membentuk sistem tatanan kehidupan semesta alam, baik itu yang di langit maupun yang di bumi, baik dari golongan jin, manusia, dan malaikat. Yang menjadi pemimpin para malaikat dinamakan adalah Malaikat Jibril. Atau dalam Al-Quran ada nama lain Ruhul Kudus atau Roh Kudus, sahabat. Jadi dalam Islam, Roh Kudus itu, Ruhul Kudus itu merupakan nama lain dari Malaikat Jibril. Kemudian yang cukup fatal, sahabat, ketika di dalam konten tersebut yang kita saksikan tadi menjelaskan tentang Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dari ciptaannya. Di sana digambarkan kalau misalkan makhluk bisa melihat, Tuhan buta. Kalau misalkan makhluk itu bisa makan, Tuhan tidak bisa makan. Kalau misalkan makhluk itu hidup, maka Tuhan mati, na'udzubillah, dan sebagainya, sahabat, yang sangat-sangat konyol analoginya, sahabat. Pemaknaan dari ayat ini, sahabat, dapat kita pahami bahwasanya Allah itu suci. Arti suci, Allah itu tidak butuh makan. Allah itu tidak butuh tempat. Allah itu tidak butuh oksigen. Allah itu tidak butuh air, tidak butuh yang terpaut dengan makhluk. Itu dinamakan dengan suci. Sedangkan yang ditafsirkan di konten sebelumnya itu menggambarkan sifat yang mustahil bagi Tuhan. Buta itu merupakan sifat-sifat yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian mati itu merupakan sifat-sifat yang mustahil bagi Tuhan. Untuk lebih jelasnya, untuk melihat sifat-sifat Allah, lihatlah Asmaul Husna. Di sana terdapat Allah Al-Basir, bisa melihat. Cara Allah melihat bukan seperti cara kita. Ini maksudnya, Laisa kamitslihi syai'un itu, Allah bisa melihat bukan berarti sama seperti kita melihat. Allah hidup bukan berarti sama seperti kita hidup, ada temponya. Allah berilmu bukan berarti seperti kita yang ilmunya yang cukup terbatas. Kita sangat terbatas ilmu kita. Coba misalkan kalau sahabat merasa ilmu tidak terbatas, ini saya tanya aja satu pertanyaan yang saya yakin sahabat tidak bisa menjawab. Ada berapa butiran debu di dunia ini? Nah, kita tentu tidak tahu, tidak ada orang yang tahu persis dengan pasti ada berapa butiran debu di dunia ini, tapi Allah tahu. Demikianlah ilmu Allah berbeda dengan ilmu kita. Nah, kemudian yang saya tanggapi satu lagi mungkin sahabat, supaya konten ini tidak kelamaan, Allah itu menciptakan. Sedangkan makhluk katanya bisa menciptakan seperti menciptakan dunia maya. Wow, it's amazing. Ini luar biasa jawabannya. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sedangkan makhluk bukan menciptakan, lebih tepatnya menemukan atau merangkai sumber daya alam menjadi sesuatu yang lain. Contoh misalkan ada pabrik mobil. Pabrik mobil ini membutuhkan bahan baku untuk membuat mobil seperti besi dan sebagainya, karet, kaca dan sebagainya. Jadi manusia itu hanya mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan sebuah produk yang lainnya, bukan menciptakan. Yang dikatakan dengan menciptakan, dari yang tidak ada bahan baku sama sekali, tiba-tiba ada, itu namanya menciptakan. Sedangkan manusia hanya mengolah hasil sumber daya alam. Demikian juga dengan dunia maya. Dunia maya kan teknologi, baik dalam bentuk laptop, smartphone, dan sebagainya, sahabat. Intinya dunia maya itu bisa kita jangkau dengan teknologi, butuh perangkat. Nah, untuk menciptakan perangkat ini, sebuah pabrik yang menciptakan perangkat ini membutuhkan bahan baku atau tidak? Pastinya membutuhkan bahan baku. Ini dinamakan dengan pemanfaatan hasil alam untuk membentuk sebuah produk, bukan menciptakan. Akan sangat tidak tepat ketika kita mengatakan bahwasanya manusia itu bisa menciptakan. Karena yang namanya menciptakan, dari yang tidak ada menjadi ada. Bukan dari yang tidak ada membutuhkan bahan baku. Itu namanya bukan menciptakan, cuma merangkai.
bahan yang sudah ada. Demikian yang dapat saya tanggapi sahabat. Mungkin ya ada beberapa yang kurang dari tanggapan saya, itu bisa ditambahkan atau di drop di kolom komentar, dan saya berharap teman-teman juga bisa berdiskusi secara sehat. Kita tidak mencari kesalahan siapa-siapa di sini, tapi kita mengkabarkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya mohon diperbanyak maaf, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba